Ini sudah terlihat teman-teman? Mantap ya Mbak Rifda ya. Oke, ya. Mantap. Kita bicara tentang growth hacking with super team gitu ya. Kita bicara konteksnya di sini adalah super team gitu. Setiap teman-teman di sini para owner khususnya gitu, wow ini saya akan bakal banyak belajar banyak justru dari teman-teman owner di sini dibandingin saya gitu ya, yang baru juga belajar tentang memaknai sebuah super team. Boleh teman-teman chat di kolom chat gitu ya. Apa sih arti super team menurut teman-teman di sini? Yuk, boleh yuk. Saya akan, biar kita ini kan jaraknya jauh ya, biar terasa dekat ya kita sambil nulis di kolom chat lah, biar makin terasa bondingnya di sini gitu ya Mbak Rifda ya. Boleh yuk, apa sih menurut teman-teman super team itu gitu? Arti super team buat teman-teman. Tim yang handal, oke. Teamworknya bagus, orientasi pada goals, organisasi, oke, good. Ada lagi, apa sih kita memaknai? Vibrasi yang sama, oke. Tim yang kompak, yang luar biasa. Oke, saling melengkapi. Super tim ada agar bosnya nggak perlu jadi Superman. Wah, ini yang dirasain sama Mas Alvan, sama Mas Afrik ini kayaknya. Gimana Mbak, saya itu bisa cuti tanpa diganggu gitu. Ada yang pingin kayak gitu? Oke, tim yang solid punya tujuan. Oke, tim satu visi. Ya, menurut saya tidak ada pernyataan atau sharing yang salah karena teman-teman punya makna itu sendiri. Tapi kalau boleh saya sharing di Inspira dari ini sebenarnya mengerucut pada dua hal. Kalau saya lihat dari sharing teman-teman hari ini ya, yaitu gimana orang-orang yang memiliki culture fit dan kompetensi fit terhadap perusahaan. Culture ya tentu turunannya dari visi, terus dia loyal, dia militan, dia berintegritas gitu ya. Dan orang yang punya kompetensi atau punya skill yang fit. Menurut saya di Inspira atau di Aksara Group itu seperti itu. Bagaimana dua hal ini setiap orang punya standarnya di situ. Dia nggak harus langsung yang jago banget, no gitu. Tapi dia punya potensi dasar bahwa dia memiliki kompetensi itu, punya skill-nya, punya knowledge-nya gitu. Itu yang kita maknai di sini teman-teman sebagai super team, dan ini saya coba kerucutin dari sharing teman-teman. Arahnya sama nih ternyata bahwa super team adalah orang yang culture fit dan kompetensi fit. Nggak mungkin kita oke, ya udahlah dia secara culture dia oke nih, good vibes gitu. Kerjaannya bikin teman-teman yang lainnya ceria, tapi dia nggak produktif gitu. Yang jadinya apa? Ya kita yang orang produktif kesel juga ngelihatnya kan. Yang ada target nggak tercapai, isinya cuman hahaha di kantor. Risih kalau saya ya. Kalau saya sih risih. Saya nggak tahu teman-teman punya nggak di timnya, di organisasi yang seperti itu. Ada yang datang ke kantor hore-hore aja, tapi secara target nggak tercapai. Atau begitu pula sebaliknya. Ketika misalnya ada kompetensinya yang bagus gitu ya, secara apa ya, secara skill dia punya, tapi dia Superman gitu, bukan super tim. Dia nggak peduli yang lainnya, kalau nggak achieve target ya udah bodo amat gitu. Kacamata kuda gitu, nggak peduli yang lainnya berhasil nggak berhasil, yang penting yaudah yang punya gue kelar, ya udah selesai pulang gitu. Itu juga tidak akan menciptakan sebuah fondasi dasar dalam arti kita membangun sebuah culture itu tadi gitu. Jadi thank you buat sharing di awalnya, udah rame, nanti kita makin rame lagi ya, bahwa bagaimana kita memaknai super team ini tadi. Nah, oke, next-nya. Nah, ini pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, dapat dari mana super team itu? Gitu, ya. Mau orang yang udah di kita, ya, yang di internalnya kita, gitu ya, atau orang yang baru akan join, ya, dari nyari orang, hiring. Ini kalau di HR nih ya, ini mungkin tambahan informasi buat teman-teman juga. HR itu fungsinya banyak, teman-teman ya. Ya kita harapannya 2 hari ini kita bisa nyapu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar hiring pun, ayo selama masih ada waktunya kita bahas, karena cakupan HR ini cukup banyak. Ada yang namanya hiring, ada yang namanya development, ada yang namanya culture,
ada yang namanya performance management. Banyak fungsinya gitu. Tapi kita coba belajar hari ini sama-sama garda depannya dulu nih. Ketika orang yang akan masuk ke kita. Nih, kuncinya di sini. Karena kalau misalnya kita dari awal aja udah salah jemput bola gitu ya, salah ngambil orang, itu nanti akan nambah PR di internal kita. Yang di internal aja belum selesai nih PR-nya, nge-groom-nya belum selesai, maintenance timnya juga belum selesai. Ketambahan orang yang kita salah hire gitu. Wah, itu nggak kelar-kelar jadinya PR-nya gitu ya. Jadi kita akan bicara tentang gimana cara kita mencari orang, teman-teman ya. Nah, kalau menurut teman-teman, apa sih arti hiring menurut teman-teman di sini? Teman-teman boleh sharing sambil saya baca, sambil nanti saya jelasin terus. Oke, boleh. Apa arti hiring menurut teman-teman di sini? Nyari orang itu apa sih artinya buat teman-teman? Boleh sharing? Silahkan. Nah, sambil saya cerita di sini. Oke. Sambil sharing lagi nih, kok banyak sharing sih gitu. Biar kita ngerasa di satu ruangan yang sama gitu. Kalau offline sama online kan beda ya. Kalau misalnya offline saya langsung bisa ngelihat teman-teman semuanya dalam satu ruangan, vibrasinya teman-teman. Di sini ya dengan cara kita ngobrol bareng lewat chat ini, biar kita saling nularin energi nih gitu ya. Yuk, karena penting banget nih, walaupun kita jodoh tuh, ini kadang-kadang ngomongin jodoh nih, walaupun kita jauh gitu, tapi ngerasa kita deket gitu ya. Ini apa nih? Oke, berpartner, macam kayak cari jodoh nanti sampai. Kalau ngomongin jodoh tuh emang paling gercep saya. Finding the right man on the right place. Oh, good. Keren, keren, keren. Oke, oke. Waduh, ada Bu Foni ya ini kayaknya. Aduh, Bu Foni, nggak bosan ketemu saya. Oke, mencari seseorang untuk suatu job desk. Oke, nah, sambil sharing. Pernah nggak ngerasa ini? Tiap project buka lowongan gede-gedean, seru banget gitu. Tapi profitnya malah gila-gilaan turun. Ini yang terjadi di Inspira di awal-awal. Mas Alfred itu bingung, Mbak. Ini tuh saya udah hire banyak orang, gitu ya. Tapi harapan awalnya kita bisa scale up nih, gitu. Kok ini udah ada orangnya, tapi kok nggak support ya, gitu. Kok nggak ada resultnya yang kita harapkan. Ini curhatan yang sangat sering berulang kali, gitu ya. Sekarang tentu masih ada, gitu ya. Buat apalagi yang bisnis kita lagi create baru dan sebagainya. Tentu karena balik lagi, bangun tim itu nggak kayak, oh ya hari ini dapat training ini, besok implementasi, berubah semua sesuai ekspektasi perusahaan. No, itu kita punya perjalanan yang menuju sana. Jarum Group, Halo BCA gitu ya, saya belajar banyak juga dari senior-senior gitu ya di sana gitu. Beliau di sana tuh sangat concern dan selalu memformulasikan yang namanya culture gitu. Apalagi itu menjadi notes di saya ketika saya join di Aksoro gitu ya, baru kita mau jalan 2 tahun lebih ini gitu ya. Saya jadi malu gitu, gila yang perusahaan yang besar sana aja masih loh mikirin culture gitu. Apalagi saya nih timnya masih sedikit gitu ya, di sana 20-an ribu gitu ya. Mereka masih concern di situ, kok saya enggak gitu. Itu yang selalu saya jadi semangat untuk memikirkan bahwa oh ya ini kita harus bangun terus gitu. Itu ya sedikit cerita tentang sebuah fondasi culture gitu ya. Ada yang pernah merasakan hal ini? Oke, nyari jodoh 3 kali. Oke, ini boleh sambil ditulis aja nggak apa-apa teman-teman, ini sambil saya baca juga di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ngerasain hal yang sama dengan kami di Inspira atau di Aksoro gitu ya, akhirnya kita sepakat gitu ya, Mas Taufik makin kesini cerita. Mas Taufik adalah CEO dari Inspira Group teman-teman. Beliau cerita makin kesini ya makin sadar bahwa kita nggak cuman beli secangkir kopi gitu ya, istilahnya di Inspira gitu ya, tapi kita harus tahu goals membeli kopi itu apa gitu. Kita ngerasa bahwa ini bukan tentang penambahan jumlah orang, tetapi lebih bagaimana kita bisa meng-hire orang yang bisa menyelesaikan masalah yang kita sendiri nggak bisa selesaikan gitu.
atau hire yang bisa mencapai goals yang kita inginkan. Bukan kita hire orang yang dia malah nambah beban kerja kita gitu kan, konslet ya jadinya. Ya ini gimana nih, malah dikit-dikit nanya gitu ya. Gimana nih kita malah mau scale up secara bisnis, tapi timnya yang baru kita hire aja mereka nggak ada inisiatif gitu ya. Mungkin menggali potensinya nggak pas gitu ya. Itu malah justru jadi another problem gitu ketika kita mau growth secara bisnis gitu. Nah, jadi pada akhirnya kita punya pandangan gitu ya, bahwa gimana kita harus meng-hire orang yang bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Yang bisa menyelesaikan masalah kita dan mereka menyelesaikannya dengan tepat gitu. Nah, ini prinsip yang kita pada akhirnya selalu bawa ketika kita meng-hire orang gitu. Kalau menurut saya atau menurut pengalaman yang saya dapatkan gitu ya, semua ini kita pelajarin terus ya teman-teman, kayak belajar terus gitu ya, untuk kita selalu menfilter orang yang pada akhirnya masuk dan fit sama kita gitu. Saya baca salah satu buku gitu ya, di bukunya Netflix, tentang bagaimana pada akhirnya kita bisa mempunyai kepadatan sebuah tim gitu. Timnya tuh padat tuh yang kayak gimana gitu. Padat ya tadi balik lagi, secara kompetensi fit, secara culture juga fit gitu. Dan itu ternyata enak banget teman-teman. 2021 ya ini saya sangat beruntung gitu ketika saya dikasih tahu, saya ngisi di awal tahun gitu ya, saya punya bahan gitu, hasil 2021 yang masih fresh banget ya, itu relate dengan hiring, itu yang membuat saya senang nih bisa sharing ke teman-teman. 2021 tuh saya di masa juga yang namanya memfilter tim gitu, yang pada akhirnya nggak cocok sama kita ya mereka keluar gitu. Ada pun juga yang kita minta untuk keluar juga ada gitu. Dan ketika orang-orang yang sama kita emang orang-orang yang terpilih gitu, yang benar-benar super tim, itu sangat terasa gitu bagaimana kita bisa yang namanya organisasi itu bertumbuh. Mungkin teman-teman offline di sini kalau saya baca feedbacknya kemarin, secara tim Aksoro luar biasa, secara service dan sebagainya gitu ya, itu adalah salah satu hal yang bisa dilihat bahwa ya ini kita membangun super tim, oke nih, wah Aksoro kok bisa ya servisnya bagus banget kemarin gitu ya, itu penuh dengan derai tangis air mata juga teman-teman untuk kita ngebangun mereka gitu. Gimana mereka yang namanya di push masih loyal sama kita, di push masih bisa sumringah gitu ya. Ya walaupun manusia pasti ada titik terendahnya. Nah, diapain itu titik terendahnya saat mereka lagi ngerasa nggak mood, itu besok Mas Afan akan banyak cerita tuh. Jadi itu yang membuat saya ngerasa oh ini penting nih, emang kuncinya satu di hiring, dan balik lagi ya culture dan semuanya ini gitu ya, development itu harus main gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita mulai dari mana untuk mendapatkan tim yang seperti itu gitu ya. Oke, tadi saya cerita tentang ya berawal dari hiring gitu ya. Tapi ketika misalnya kita mau hire gitu ya, saya punya beberapa tips yang menurut saya ini coba diulik lagi gitu ya, dicek lagi ke organisasinya teman-teman. Teman-teman udah punya ini apa belum gitu. Ada 5 yang menurut saya ini krusial, dan saya belajar banyak di sini ketika saya waktu dulu megang Santara, waktu kita mau dapat license dari OJK gitu ya, kita ISO untuk pemenuhan standar secara proses bisnis gitu. Saya belajar banyak di sini. Dulu kita visi misi nggak mikir gitu, kayak apa sih gitu ya. Ya yang penting kita tahu lah kita mau ngapain gitu. Ternyata itu harus tertulis gitu. Itu waktu pas kita di audit gitu ya, kita auditornya itu killer banget sih. Killernya tuh dalam konteks pinter banget gitu. Jadi kita lumayan agak jiper, tapi banyak hal yang pada akhirnya kami pelajari di situ dalam waktu kurang lebih 3 bulan tuh kita ditumpur habis-habisan. Pertama terkait visi misi.
Ini lucunya teman-teman, saya tuh pernah hire orang dalam proses waktu itu, masih awal banget lah, masih awal banget, mungkin 2 bulan pertama saya di sini, kan kebetulan banyak unit bisnis ya, saya juga sambil product knowledge kan, tentang bisnis-bisnis yang ada di sini seperti apa. Saya itu lagi proses hiring sama salah satu sudah cukup berumur ibu-ibu gitu ya. Dia lama tinggal di Inggris gitu, di Unilever di Inggris kalau nggak salah ya, Unilever lah pokoknya, dia dia master degree dan sebagainya, keren banget lah, pinter banget. Satu hal yang dia tanya adalah visi misi kamu apa gitu, perusahaanmu apa, itu menurut saya menampar diri saya sih. Jadi saya di sini nggak melulu cerita tentang hal yang bagus-bagus di saya ya teman-teman ya, saya lebih senang cerita kebodohan-kebodohan saya gitu, yang saya harap ini bisa menjadi insight dan jangan dilakuin gitu ya. Kalau yang nggak benar jangan dilakuin. Tapi saya akan lebih tenang ketika saya juga bisa cerita tentang ya apa adanya aja gitu. Asal mula kita meng-create ini semua. Visi misi, saya waktu itu bertanya, saya ngalor ngidul, karena jujur waktu itu saya nggak tahu gitu. Ternyata pada kesimpulan ya orang-orang yang di level tertentu gitu ya, bahkan anak fresh graduate sekarang itu mereka sangat kritis gitu. Yang mereka pertanyakan visi misinya gimana, sama nggak sama kita. Hal-hal yang kayak gitulah yang membuat pada akhirnya oh ya ini adalah sebuah taman. Taman apa ya? Taman yang indah biar kupu-kupu itu datang ke kita. Kita create lah visi misi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah culture. Menurut saya culture ini tuh adalah fondasi gitu ya. Tadi saya udah cerita gitu, bahkan di perusahaan yang udah puluhan tahun saja mereka sangat concern terhadap culture. Yuk boleh tulis di sini 2 hal ini, visi misi dan culture. Siapa yang udah punya, siapa yang belum. Kalau yang udah punya, good, itu luar biasa, saya sangat apresiasi gitu. Kemudian yang belum, ayo kita create gitu. Ayo teman-teman habis dari sini bareng sama circle timnya gitu untuk create visi misi. Sudah semua keren, mantap. Apalagi ini mumpung awal tahun 2022 gitu ya. Apalagi kalau di sini para owner di sini kalau di Inspira ya tentunya owner yang create gitu. Itu yang apa ya, yang uh, menjadi standar gitu untuk kita mikirin gitu. Culture khususnya ya, culture ini penting banget sih teman-teman. Saya mungkin di sini kan topiknya saya dapat topik dari tim panitia adalah hiring. Halo Bu Upi, keren Bu Upi. Culture ini suatu hal yang apa ya, yang menurut saya ini menjadi fondasi teman-teman. Kalau misalnya sudah ada, ini justru selain oke ini buat implementasi, buat timnya loyal gitu, tapi ini punya efek yang luar biasa menurut saya pribadi ketika kita dalam konteks hiring, topik kita hari ini dan besok gitu ya. Kemudian goal tahunan gitu. Ini mumpung awal tahun nih, kemarin Aksoro habis dibabat nih sama leader-leadernya nih, timnya Mbak Rifda, dan dibabat dalam konteks yang bagus ya. Ditanya, dicecer gimana goal tahunannya dan sebagainya, sudah sampai mana progresnya sampai di awal Januari ini gitu. Itu yuk di-create. Biasanya dalam kalau kayak gini biasanya goal tahunan bikin town hall meeting sudah apa belum, atau istilahnya raker ya kalau nggak salah. Terus yang berikutnya adalah struktur dan job desk gitu. Nah, struktur itu satu hal yang menurut saya penting. Beneran teman-teman, menurut saya ya. Dan ini terjadi waktu di audit gitu. Waktu di audit itu yang pertama kali ditanya adalah strukturnya kalian mana gitu. Oke, kita tunjukin. Ternyata di situ masih ada spot-spot yang kita ini menunjukkan salah satu pemetaan proses bisnis teman-teman. Sebenarnya struktur, oh ini marketing, marketing ada divisi apa aja. Ketika ini larinya kemana sih, ada leadernya, oh leader yang ini. Jadi nggak tumpang tindih gitu. Dan secara ownership, secara apa ya, ya ownership dan ya sense of belonging ya, rasa kepemilikannya tuh ada gitu. Itu yang terjadi ketika ada struktur, visi misi, goal tahunan, dan job desk gitu.
Nah, kemarin saya di-share sama tim panitia Aksoro, Mbak Rini tambahin ya untuk struktur sama job desk gitu, apa namanya, di-share ke teman-teman seperti apa. Oke, kita coba bahas ya teman-teman terkait dengan gimana kita create yang namanya struktur gitu. Ini sebuah template sebenarnya yang waktu kita pakai, kita dapat belajar dari konsultan gitu. Ada template-nya juga, nanti di next-nya ini template teman-teman bisa bawa gitu, bisa pakai, sederhana sebenarnya. Kalau teman-teman bertanya nih, apakah kalau misalnya nih Mbak Rindi marketing manajernya belum ada, supervisornya belum ada, baru spesialis gitu. Kalau saya pada dasarnya struktur itu bisa berubah, teman-teman. Berubah apakah sebulan sekali? Tentu tidak. Gitu. Bingung lah nanti gitu ya. Setahun sekali ketika ada goal tahunan itu bisa dibarengin gitu. Kira-kira goal kita mau apa, kebutuhan tim kan itu seperti apa, dan pemetaannya yang ada seperti apa, itu bisa dituangkan lewat struktur. Fungsinya selain dari proses bisnis, dan kita bisa tahu pengembangan tim. Apalagi teman-teman yang makin ke sini ya, yang masuk ke Aksoro, anak-anak muda gitu ya, yang mereka selalu bertanya tentang career path seperti apa gitu ya. Itu yang membuat kita harus tahu nih, kita harus share ke mereka, ini loh di organisasi kita tuh udah ada ini. Oh ini kamu jadi spesialis copywriter gitu. Kamu kalau misalnya kompeten, culture-nya oke gitu ya, kamu bisa naik nih ke atas gitu, ke supervisor. Terus nanti kalau emang udah makin leadership-mu makin kebentuk gitu ya, kamu udah tahu banyak tentang marketing ya, kamu akan bisa ke next level berikutnya jadi manajer gitu. Itu membuat orang juga semangat gitu. Tapi kalau misalnya ini, apakah harus ada semua yang di tengah ini? No, gitu. Tidak harus ada gitu. Yang penting teman-teman bisa bayangin ke depan gitu ya, kira-kira sebesar apa sih organisasi kita gitu. Itu perlu dituangin teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada contoh job desk, ini juga yang kita pakai teman-teman. Oke, ini yang kita pakai waktu proses ISO juga. Di Aksoro kita juga sudah ISO. Jadi di sini ada HR gitu ya, misalnya contohnya HR gitu. Kemudian Departemen Human Resource, jabatannya apa, bertanggung jawabnya ke siapa. Ini tertulis teman-teman. Tujuannya apa, uraian tugasnya itu kayak gimana, kriteria keberhasilannya seperti apa sih gitu. Dan ini bisa dipakai buat teman-teman owner yang misalnya dalam proses pencarian HR gitu. Kemudian kewenangannya dia punya wewenang apa aja sih gitu. Ditulis di sini. Terus interaksinya seperti apa dengan internal. Kemudian ini harusnya ada tambahan ini. Di bawahnya tuh nanti ada kompetensi gitu. Ini kelihatan nggak ya contohnya ya? Belum terlihat ya Mbak Rini contohnya. Oh, oke. Kok belum terlihat ya? Padahal saya lagi share. Coba saya ulangi lagi boleh ya? Coba stop. Siap Mbak Rini. Sudah terlihat Mbak Rifda? Terlihat Mbak. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya. Maaf saya nyerocos terus. Sudah terlihat. Wow. Oke, sudah ya? Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau kayak gini enak ya. Ternyata dari tadi saya ngomong belum kelihatan. Maaf ya. Jadi ini ada nama gitu ya. Saya ulangin sedikit ya. Jadi ada departemennya apa sih, tujuan pekerjaannya apa, uraian pekerjaannya seperti apa gitu. Ini ditulis teman-teman. Karena satu, kalau kita bicara tentang sebuah keberlanjutan, sebuah boleh nanti dibagi linknya boleh. Nah, nanti ada QR code gitu ya Mbak Rifda ya. Bisa dibagikan ya ke teman-teman ya. Siap, thank you Mbak Teman-teman Rini. bisa fokus dengerin, nanti template-nya teman-teman boleh bawa. Sok, silahkan. Bonus buat teman semua template-nya nanti langsung jadi satu gitu ya Mbak Rini ya? Ya, boleh. Ya, betul. Thank you Mbak. Sama-sama. Oke, nah ini kalau kita tadi ya bicara tentang keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Teman-teman pernah ada yang ngerasain gini nggak? Ada orang nih, misalnya nih ya, ada yang resign
resign gitu. Ada yang resign, kemudian walaupun dia mungkin baru 1 tahun, pasti banyak database yang dia bawa gitu ya. Terus ketika kita ganti orang, pasti ada delay time tentu pasti gitu ya. Akan ada delay time ketika dia akan beradaptasi, dia harus tahu kerjaannya dia apa gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak punya dokumentasi terkait dengan job desk ini gitu ya, capek nanti jadi owner, capek nanti jadi leader kayak jelasin lagi, kamu nanti ya ngerjainnya ini, kamu ini ya, kamu ini ya itu. Tapi ketika ada dokumentasinya, coba kamu baca dulu, terus nanti kita diskusi. Jadi kayak ketika owner atau leader ngajak ngobrol orang baru, ya nggak kosong-kosong amat gitu, kayak dia udah ada bayangan lah. Tinggal coba di list pertanyaannya apa aja yang kamu bingung dari job desk kamu gitu. Ini apa ya? Menurut saya ada sesuatu yang memang kita kok kayaknya ribet sih Mbak Rindy, tapi in fact ketika misalnya ada tim baru join ya, ini akan apa ya? Akan enak sekali ketika ketika ada dokumentasinya gitu. Jadi kayak secara delay waktu yang tadinya harus 2 minggu mereka memahami kerjaannya mereka, tetapi ketika sudah ada ini terdokumentasi, mereka bisa apa ya, memahaminya lebih cepat begitu. Ya, oke, saya kembali dulu ke sini. Jadi job desk ada template-nya juga, ada contohnya, nanti boleh di-share ya Mbak Rifda buat teman-teman. Nah, ini tadi ada yang share kan. Nah, kalau kelima hal tadi ya, ada visi misi, ada culture, ada goals, kemudian ada job desk, ada struktur. Pada akhirnya pola ini yang saya temukan gitu. Dan ini sebenarnya kayak tadi udah ini PPT saya belum ada lagi ya Mbak Rifda ya. Oke, sorry. Nah, ini sudah ada Mbak Rifda PPT-nya? Sudah. Oke, jadi ketika tadi udah ada yang share nih tentang right man, right people, itu mantep sih. Itu emang benar bahwa ketika kita sudah bisa mendefine hal-hal tadi, pada ujungnya kita mempunyai tiga kata ini gitu. Ketika kita bisa tahu culture, kita udah punya culture, kita tahu orang yang seperti apa sih yang ingin kita cari itu. Ketika ada job desk, kita tuh punya gambaran dia harus kayak gimana sih orangnya, dia bisa ngerjain apa sih gitu. Itu akhirnya kita bisa menemukan pola bahwa kita akan menemukan the right man, the right people, and the right time. Kenapa kok ada waktunya? Ini yang saya rasain ya, atau mungkin teman-teman pernah ngerasain ini. Satu, ketika misalnya saya hire orang gitu ya, saya hire orangnya kelamaan, konteksnya ya. Bisnisnya tuh pasti ujungnya nih ya kalau saya sebagai HR ya kadang-kadang oh nggak ada orangnya sih gitu. Makanya ini proyeknya nggak bisa jalan gitu. Waktunya nggak pas nih gitu. Kelamaan. Nah, begitu pula sebaliknya ketika misalnya secara waktunya kecepatan gitu. Kadang-kadang yang terjadi apa? Waduh ini kerjaannya udah selesai nih cari lagi gitu. Dicari-cariin dong kerjaan gitu. Karena nggak right time gitu. Jadi nggak produktif gitu. Jadi kita ngerasa kayak jadi jangan sampai barang yang nggak kepake dalam tanda kutip gitu ya, itu bahaya gitu. Jadi gimana kita harus bisa mendefend tadi dan pada akhirnya kita mendapatkan right man, right people, and the right time, waktunya yang tepat gitu, nggak kecepatan, nggak kelamaan. Jadi pertumbuhan tim itu bisa mengikuti juga pertumbuhan bisnis gitu ya kan, saling berkesinambungan gitu ya. Nah kemudian oke, kita bicara tentang hiring-nya gitu. Ketika misalnya tadi udah ada, balik lagi deh Mbak Riri, tadi kan ngomongin tentang hiring tuh. Oke, kalau ini udah ada semua yang kelima tadi, next-nya apa gitu? Kalau kita udah ngomongin teknis nih, kita udah mulai masuk ke teknis ya, tentang sebuah hiring. Jadi, ada 5 hal yang saya simpulkan gitu ya, yang namanya proses hiring. Satu, terkait yang namanya MPP dan FPK. Manpower plan, dan form penambahan karyawan. Ada job posting gitu. Kemudian ada sourcing kandidat. Kemudian ada yang part yang namanya selection, interview. Gimana kita bisa tahu dalam waktu 20 menit sampai 30 menit kita bisa bayangin, oh orang ini cocok sama kita apa enggak gitu ya. Bayangin, waktunya mepet gitu ya.
Kita nggak bisa dong bertele-tele seharian ngobrol, oh ya udah cocok, nggak mungkin gitu. Bisnis terus jalan gitu. Apalagi kalau owner yang interview, tidak mungkin. Ya mungkin aja sih mungkin, tapi efektivitas dan efisiensi secara waktu uh, itu bisa kita gali nggak sih 20-30 menit. Nanti kita akan bicara tentang gimana teknik kita bisa melihat kira-kira perilaku apa yang akan muncul ketika orang ini sudah akan bergabung sama kita. Potensinya bagus apa enggak sih gitu. Kemudian yang berikutnya adalah offering atau rejection gitu. Offering, oh cara ngoper tuh gimana sih gitu. Karena saya punya pengalaman yang unik juga ketika saya lagi di offering di Inspira gitu. Saya tuh di offering sama salah satu shift gitu di Inspira gitu, karena Mas Taufik tuh ternyata nggak tahu cara ngoffering gitu. Itu saya juga waktu secara experience saya kayak, ini serius nggak sih di perusahaan gitu. Itu yang akhirnya saya, oh ini berarti ada journey yang pengalaman saya kurang pas waktu itu, saya create di sini. Gimana ujungnya dari kelima hal ini bisa secara harmonisasinya jalan gitu. Dari MPP, FPK, job posting, sourcing kandidat, dan selection. Oke, kemudian nah, yuk teman-teman yang sudah di awal tahun ini, ada yang sudah bikin MPP, Manpower Planning. Apakah itu MPP? Intinya adalah bagaimana kita bagaimana meng-create plan kita dalam konteks penambahan jumlah tim. Yuk, boleh ada yang share kira-kira di 2022 udah ada bayangan belum mau cari penambahan orang berapa, kemudian atau ada yang belum ada bayangan kira-kira oh ya ini harus dipikirin ya. Oh jelas gitu. Kalau jawaban saya jelas karena gini, ketika kita di awal tahun gitu ya, ataupun di Desember itu lebih bagus lagi gitu ya. Ketika kita bisa tahu, oh kita dalam 1 tahun ke depan ini kita mau cari berapa orang gitu ya. Secara owner pun gitu ya, secara tim finance gitu, itu akan enak banget gitu. Kayak secara budgeting khususnya gitu ya. Jadi kayak gimana kita bisa bayangin, oh ini akan ada penjumlahan tim gitu. Padahal kalau teman-teman sadari bahwa ketika kita nambah tim, itu akan banyak hal budget yang mengikutkan. Nih kayak tools-nya gitu, dia butuh device nggak sih, dia butuh komputer nggak sih, komputernya speknya kayak gimana sih. Nah, itu kan akan menjadi salah satu breakdown ketika kita mau hire orang gitu. Jadi, yuk teman-teman di sini ada yang sudah menuliskan atau membayangkan kita akan ada penambahan berapa orang sih di tahun ini, boleh sharing siapa yang sudah punya MPP ini? Yuk. Di kolom chat kali ya Mbak ya, boleh ya. Yang udah boleh tulis sudah, yang belum tulis belum coba. Boleh banget. Udah boleh kebayang banget. Belum nih? Terutama para owner ya ini kalau ini ya Mbak Iya, Rindy ya. Iya, betul, owner. Jadi kayak owner akan kerja bareng sama apa ya? Sama HR-nya tentunya gitu ya. Baru dengar, oke, MPP itu adalah manpower plan. Jadi teman-teman, kan tadi ada goal tahunan gitu ya. Ada sebuah goal tahunan, kita mau achieve tahun ini berapa M misal gitu ya. Oke, untuk achieve berapa M ini, kita lihat nih, balik lagi ke struktur dong gitu ya. Strukturnya mana aja nih bagian yang masih kosong gitu. Atau ada tanda-tanda, oh orang ini kayaknya bakal kita ganti nih gitu ya. Jadi, ini harus dituangin untuk kita bikin plan. Jadi, ketika tadi ya, untuk mendapatkan right mind, right place, and right time, kita harus butuh ini. Kita harus punya mappingan. Oh, nanti akan ada nih satu, waktunya kapan gitu. Jadi, pertumbuhan tim itu bisa ngikutin pertumbuhan bisnis juga ketika salah satu step ini kita lakukan gitu. Misalnya nih departemen, oh ini kita departemen marketing gitu. Terus jabatannya, oh tadi ya balik lagi ke struktur. Manajernya belum ada, oke jabatannya manajer. Jumlah yang dibutuhin berapa nih? Oh ini karena kita mau achieve sekian M, sekian ratus juta gitu ya, misalnya goal tahun ini kita butuh 2 orang nih. Nah, ini justifikasi dari siapa? Tentunya dari para leader juga dan HR. Ketemu ngobrol sama
kalau misalnya ada perwakilan setiap fungsi, ya itu akan lebih baik lagi gitu ya. Kemudian alasannya apa gitu? Apakah alasannya karena replacement, karena oh tahun depan dia ada rencana nih mau cuti, mau apa namanya mau resign gitu. Oh, dia replacement. Atau emang belum ada posisi yang ada sekarang dan kita harus cari baru. Itu bisa ditulisin. Kemudian nih harus tulis kualifikasinya apa gitu. Apakah dia S1, SMK, atau dia harus S2 gitu ya. Itu kita harus tuliskan teman-teman. Kemudian statusnya apa? Apakah dia internship mungkin, freelance, full time gitu ya. Kemudian masalah di waktunya kapan nih, bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tools. Tools-nya kira-kira dia butuh seragam ya kan, ada tuh ya biasanya beberapa company yang dia harus pakai seragam. Itu kan harus ada budgetnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada budget salary-nya berapa. Nanti tim finance yang akan menyiapkan untuk masuk ke budgeting tahunan, ya kan? Nah, apakah ini bisa berubah, teman-teman? Bisa, gitu. Karena apalagi saya hidup di startup company ya, kayak sangat dinamis. Tetapi balik lagi, ketika kita tidak punya dasarnya atau base untuk pegangan kita, kegoncangan itu akan lebih besar gitu. Kayak orang akan juga tidak termotivasi gitu. Kayak saya sebagai HR ketika saya nggak tahu ke depan ini kita mau ngapain sih gitu. Saya harus ancang-ancang nih gitu. Kayak saya yang kemarin saya share di teman-teman offline, saya ada MPP di bulan Januari ini aja udah 34 lebih gitu untuk cari orang. Di Februari saya udah dapat kabar dari Mas Alvan, ancang-ancang ya gitu. 50 nih nambah lagi gitu. Itu apa namanya? Itu terjadi ketika emang bisnisnya lagi growth gitu ya. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya saya sebagai HR nih MPP pokoknya cuman cari 10 ya dalam tahun ini gitu ya. Terus bisnisnya mau berkembang, butuh orang, terus saya bilang nggak boleh, nggak mungkin. Jadi saya tetap harus ngeliatin proses bisnisnya kayak gimana. Ternyata kayak Mas Alvan ada di link kemarin yang dari Surabaya, oh ternyata tambah timnya jadi lebih banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita siapin gitu. Tapi setidaknya saya udah punya gambaran ancang-ancang penambahan jumlah timnya akan sebanyak apa sih di kita. Ini terkait power planning. Jadi yuk teman-teman create ini agar kita bisa tertulis, kita punya dokumentasi, tim HR-nya pun juga nanti akan ngerasa terbantu juga buat ancang-ancang. Jadi nggak yang tiba-tiba kayak 2 hari lagi ya dapetin orang gitu ya. Minggu depan ya dapetin orang gitu. Nyari orang tuh susah loh teman-teman. Bahkan nggak cuma di level yang apa ya, di level yang sudah besar pun gitu, yang udah unicorn di sana aja kalau sharing sama saya HR-nya gitu, gilarin cari orang susah bener gitu. Saya selalu nanya, serius lu gitu, kayak perasaan udah secara apa ya, fasilitas udah memadai, tetapi ya memang balik lagi setiap level setiap level perkembangan bisnis nanti beda-beda. Yang di atas sana secara yang mereka yang unicorn pasti mereka ada talent war gitu, kayak oh ya ini saingan si perusahaan A, si perusahaan B, si perusahaan C. Nah, itu yang punya challenge lain lagi gitu. That's why hal-hal yang mendasar ini yang menjadi pegangan agar ketika misalnya ada perubahan, ada penambahan itu nggak goyang. Kayak udah apa ya, udah tenang lah secara psikologis gitu. Jadi ini terkait dengan MPP. Nah kemudian kita lanjut lagi di